Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya dengan Ibu Dita dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Sebelumnya Ibu sudah mengupload video part 1 mengenai materi surat pribadi dan surat dinas. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan materinya ya. Menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi dan surat dinas memiliki tujuan yang berbeda. Cara menyimpulkan isi surat dapat diidentifikasi berdasarkan tujuan dan unsur isi surat. Yang pertama kita akan lakukan adalah menyimpulkan isi surat pribadi. Menyimpulkan isi surat pribadi dapat dilakukan dengan cara membaca surat pribadi secara seksama. Surat pribadi biasanya berisi paragraf pembuka, isi, dan penutup. Isi surat terletak setelah paragraf pembuka. Ini adalah salah satu contoh surat pribadi. Silakan dibaca secara seksama yang di dalamnya terdapat paragraf pembuka, isi, dan penutup. Ya, setelah kalian sudah membaca surat pribadi secara seksama tadi, nah sekarang kita akan menyimpulkan bagaimana isi surat pribadi tersebut. Surat pribadi tersebut dikirim oleh Hasan Samsuri kepada sahabatnya Rio. Hasan mendengar bahwa terjadi kebakaran lahan di dekat permukiman desa di tempat tinggal Rio. Hasan diajak ayahnya berkunjung di desa tempat tinggal Rio. Ayah Hasan mewakili perusahaannya akan memberikan sosialisasi untuk kegiatan penghijauan terhadap lahan yang terbakar. Hasan juga ingin mengunjungi Rio. Ya, sekarang kita belajar bagaimana caranya menyimpulkan isi surat dinas. Menyimpulkan isi surat dinas dapat dilakukan dengan cara membaca surat dinas secara seksama. Surat dinas biasanya berisi bagian pembuka, isi, dan penutup. Isi surat terletak setelah bagian pembuka. Pada bagian isi terdapat hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara. Ini adalah salah satu contoh surat dinas. Silakan dibaca secara seksama. Dan surat dinas biasanya berisi bagian pembuka, isi, dan penutup. Isi surat terletak setelah bagian pembuka. Pada bagian isi terdapat hari, tanggal, waktu, tempat, dan acaranya. Ya, setelah kalian tadi sudah membaca surat dinas secara seksama, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya memberikan simpulan isi surat dinas. Surat dinas tersebut merupakan jenis surat ucapan terima kasih. Surat tersebut berisi ucapan terima kasih dari Kepala SMP Negeri 56 Surabaya, Mustafa Muhtadi MPD, kepada PT Aksara Persada. Ucapan terima kasih tersebut diberikan karena PT Aksara Persada telah meluangkan waktu untuk kegiatan kunjungan yang diadakan oleh SMP Negeri 56 Surabaya. Baik, sekarang kita lanjut materinya mengenai tentang menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Untuk surat pribadi dapat dikategorikan menjadi tanggal surat, salam pembuka, isi surat, alamat surat, salam penutup, dan pengirim. Untuk tanggal surat, menunjukkan tanggal surat tersebut yang ditulis. Kemudian, salam pembuka yaitu bagian surat yang berupa kata pembuka untuk mengawali pembicaraan dalam menulis surat. Dalam isi surat terdapat 3 kategori. Yang pertama itu adalah pendahuluan, adalah kalimat yang digunakan untuk mengantarkan isi suatu pembicaraan. Yang kedua adalah isi, adalah bagian yang memuat segala sesuatu
yang akan disampaikan pengirim secara lengkap. Dan yang ketiga adalah penutup, adalah bagian akhir isi surat yang berfungsi sebagai kunci untuk mengakhiri isi surat. Selanjutnya adalah alamat surat. Alamat surat adalah alamat tujuan pengirim surat. Bagian ini menunjukkan orang yang berhak menerima dan membaca isi surat. Salam penutup merupakan bagian surat yang ditulis untuk menunjukkan ungkapan rasa penulis surat. Dan yang terakhir adalah pengirim adalah orang yang menulis surat. Ya, sekarang kita masuk kepada materi menelaah struktur surat dinas. Di sini bisa kalian lihat macam-macam dari menulis surat dinas. Yang pertama itu adalah yang harus kalian perhatikan dalam penulisannya itu adalah kop surat atau kepala surat. Merupakan identitas singkat tentang kantor, lembaga, instansi, organisasi, atau perusahaan yang berkirim surat. Selanjutnya itu adalah nomor surat. Nomor surat menunjukkan urutan pengeluaran surat baik pada suatu instansi, lembaga, maupun sebuah organisasi. Berikutnya adalah perihal atau hal surat. Memuat isi pokok surat atau intisari dari isi surat yang harus ditulis sesingkat mungkin. Kemudian selanjutnya adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat menunjukkan surat tersebut dibuat. Kemudian alamat surat. Alamat surat adalah alamat yang mengirim tujuan surat. Selanjutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka adalah bagian surat yang berupa kata pembuka. Selanjutnya itu adalah pembuka surat. Pembuka surat adalah bagian awal isi surat sebagai pengantar menyampaikan isi surat. Isi surat. Isi surat memuat segala sesuatu yang akan disampaikan pengirim. Isi surat memuat waktu, tempat, dan acara. Penutup surat. Penutup surat berisi harapan dan ucapan terima kasih. Salam penutup. Salam penutup merupakan ungkapan rasa penulis surat dan tanda tangan. Tanda tangan berisi tanda tangan pengirim surat. Ya, kita lanjut dalam penulisan surat dinas. Nama pengirim surat. Pengirim surat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap instansi yang tercantum dalam surat. Identitas pengirim surat dinas sebagai berikut. 1. Jabatan pengirim. 2. Tanda tangan pengirim. 3. Stempel atau cap dinas. 4. Nama terang pengirim. Yang kelima adalah keterangan lain, misalnya NIP atau KK. Dan yang terakhir itu adalah jabatan pengirim surat. Jabatan pengirim surat ditulis di bawah pengirim surat. Ya, ini adalah salah satu contoh surat pribadi. Dan surat pribadi ini sudah ada strukturnya ya. Jadi sudah ada tempat dan tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, isi, kemudian salam penutup, dan nama pengirim dan tanda tangan surat. Dan ini salah satu contoh struktur surat dinas dan sudah diberi tanda di setiap masing-masing bagiannya. Yang pertama itu adalah kop surat atau kepala surat, tanggal pembuatan surat, alamat surat, salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, dan nama pengirim dan tanda tangan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.